komputer. Oke, selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita akan membahas tentang ketakutan ketika visa kita tidak turun. Nah, ini kan banyak teman-teman yang apa namanya membahas visanya tidak turun itu takut. Jadi serba isinya ketakutan. Saya sudah pernah bahas tentang ketakutan, tapi malam hari ini kita spesifik lebih ke arah ke ketakutan pada visa yang tidak turun. Hadir Mas Andro, saya yang tadi chatting mau pindah agent. Oke, gas, mantap. Penonton di Facebook 1 juta, penonton di YouTube 10 juta. Terima kasih. Miss you, like pertama hadir. Oke. Malam hari ini kita bahas tentang bagaimana kenapa visa tidak turun ini banyak sekali ya. Kalau kita melihat, tapi kita bahas salah satunya aja. Mungkin ada teman-teman Mbak Saida Siti, Sugeng Dalu Mas Andro siap. Mungkin teman-teman ada yang bisa komentar bisa tidak turun. Bagaimanapun ceritanya, saya berbicara dengan kalian yang ada di Facebook dan kalian yang ada di YouTube. Intinya saya akan berbicara kepada kalian. Kalau renew bisa biasanya berapa turun, Mas Andro? Oke, langsung kita jawab. Turunnya visa kalau renew tergantung memprosesnya. 1 bulan atau 2 bulan agennya memproses. Tapi pastinya visa itu akan turun. Nah ini yang sepengetahuan saya juga bisa salah. Biasanya harus selesai dulu. Setelah selesai bisa 3 hari, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu dari visa sampai habis. Itu kemungkinan visanya turun. Yang jelas biasanya agak cepat biasanya. Tapi belakangan ini kita juga nggak ngerti. Bojoku memproses ternyata yang di Indonesia lebih cepat turunnya dibandingkan yang finish di Hong Kong. Nah, itu semuanya depend on. Nah, tetapi intinya kalau kalian sudah diproses renew 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya, nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nggak usah takut ya, selama sudah tanda tangan sama izinnya diurus, masuk ke majikan, masuk ke imigrasi, sudah nggak usah khawatir. Yang penting majikan kalian masih masih mau dengan kalian, karena ada beberapa teman-teman yang bingung ya pada saat renew kemudian visanya nggak kunjung turun. Nah, terus bingung nanti kalau visaku habis ketangkep polisi dan bla 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 bla. Tapi saya yakin dari yang nonton saya ini, nonton saya ini sudah panjang-panjang lebih 5 tahun 8 tahun, jadi pengalaman itu kelihatannya udah terbiasa. Tapi ini hanya pengetahuan saja, makanya kita bahas itu kalau renew. Kalau kita bahas karena money laundry, karena ATM-nya dijual, karena kasus kriminal, karena alasan ngebreak kontrak, jadi banyak sekali yang bisa kita omongin tentang takut bisa itu tidak keluar. Jadi kadang-kadang di situ ya teman-teman semuanya. Oke, kita bahas mulai pertama, ketakutan visa tidak keluar karena kasus misalnya jual ATM. Wah, ini keren sekali ya teman-teman. Jadi ada beberapa teleponan. Jadi teman-teman yang memang secara tidak sengaja itu identitas dirinya atau ATM-nya itu dijual. Apakah ketika nanti terus terkena gangguan polisi, ketangkep polisi, kemudian digerebek dengan polisi, maka itu juga membahayakan kepada visa kalian? Ini jawab, saya berikan penjelasan, jawabannya ada di dalam hati dan diri kalian masing-masing. Oke, Mbak In, selamat malam Kak Sandro, semoga sehat selalu, semakin sukses saja. Jadi ketika visa itu tidak turun, nah ketika ini kasusnya adalah jual ATM. Misalnya ketahuan polisi diproses, terus nanti apakah ketika renew apakah bisa saya turun, atau ketika saya ganti majikan karena majikan udah tahu karena prosesnya itu dijual, apakah juga bisa turun. Nah, jawaban ini semuanya bisa turun dan tidak ada pada saya. Nah, bisa turun adalah dari imigrasi ya. Selama kasusnya kalian itu kalian hanya ketidaktahuan, ketidakmengertian, ya kan, hanya dibodoh-bodohin dan segala sesuatu, sampaikan saja ya. Bagaimana seperti apa yang kalian rasakan
di saat kalian melepaskan dokumen itu tadi. Kan ada yang dokumennya memang sengaja dijual belikan, diperjualkan, ada yang memang ketinggalan, ada yang nggak tahu, ya kan? Intinya jawab sesuai dengan kejadiannya. Dan jujur saja, kalian bicaranya tidak tahu, tidak mengerti, dan tidak paham. Itu jawaban yang paling gampang. Tapi kembali lagi bahwa bisa sekali lagi tidak bisa saya yang menjawab. Karena visa adalah hak prerogatif dari imigrasi. Selama Anda punya rekod yang baik, rekodnya hanya kesalahan karena kalian tidak tahu, tidak mengerti, dan tidak memahami. Ya sudah, mudah-mudahan doa dan semangat kalian untuk bisa mendapatkan rezeki lagi bisa dapat di Hong Kong dengan jalan visanya bisa turun. Berarti kalian masih direstui untuk bisa bekerja dan mengais rezeki di Hong Kong. Seperti itu. Terus itu yang pertama, bila terkena kasus apa namanya money laundry atau jual ATM. Kasus yang berikutnya yang sangat-sangat luar biasa dan fenomenal, apakah bisa saya turun ketika saya punya tunggakan hutang? Nah, ini sekali lagi tunggakan hutang. Bulan 8 finish lagi Mourinho takutnya bisa turunnya lambat, Mas. Lagi pertama di Hongkong jadi kurang paham. Oh, nggak apa-apa. Ini berarti Mbak E cerdas. Jadi penonton yang cerdas dan termasuk yang masih belum finish. Bagus, selalu tonton biar dapat masukan dan ilmu pengetahuan baru. Harapan saya. Gitu. Oke, yang kedua persoalan tidak turun visa. Apakah tidak akan turun visa ketika saya ini punya hutang? Nah, hutangnya ini pertanyaannya ke siapa nih? Kalau hutangnya ke rentenir, sekali lagi, hutangnya ke rentenir tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir kalau hutangnya ke rentenir. Karena rentenir tidak terdata oleh pemerintah Hong Kong. Itu aja individu, biasanya paspor yang digadein dan semuanya. Tapi kalau hutangnya kepada lembaga-lembaga yang meminjamkan dan itu secara resmi, hati-hati teman-teman. Ya, saya cuman mengingatkan hati-hati antara bisa dan tidak. Kembali lagi jawabannya adalah tergantung imigrasi. Tapi pengalaman saya pernah satu kali memproses dari Indonesia yang sudah selesai, yang sudah kelar, dia pulang ke Indonesia, kemudian dia berproses lagi, dan dia punya hutang, dan kemudian tidak jujur kepada kami yang memproses. Nah, ini sebentuk sebuah kerugian besar, ya kan? Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau intinya kalau teman-teman itu kembali lagi saya bilang intinya kalau kalian hutang ini hati-hati dan waspada ya. Kalau kalian gegabah dan ceroboh, makanya saya mengingatkan jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum terjadi pada kalian-kalian semuanya. Karena saya tidak ingin membahas sesuatu yang sudah terjadi, ya. Karena yang sudah terjadi itu tidak bisa, sekali lagi tidak bisa kita ungkit, ya. Yang bisa kita ambil adalah sebuah pelajaran. Tapi gimana caranya kita mendapatkan pelajarannya sebelum terjadi? Malam Mas Andro, makasih atas doa kalian semua bisa kuis turun. Makasih atas doanya kalian semua sehat selalu, Mas Andro dan Miss Yuli. Sekarang tak ganti ya teman-teman, kalau panggil istri saya Mbak Yuli atau Yuli saja. Nggak pakai Miss ya, tolong. Tolong. Ya, nggak pakai Miss-missan. Ya, saya nggak mau jambor. Ya, panggil aja Yuli atau Mbak. Apa bojone wong ganteng sak dunyo. Ketahuan tulisannya. Ya, kalau hutang saya pernah memproses dan ternyata visanya tertolak. Ya, gimana tertolaknya? Jadi imigrasi itu pasti akan mengirim surat bagi kalian teman-teman yang kena masalah. Ya, yang visanya enggak. Jadi kalian visanya yang tertolak itu biasanya agen kalian yang memproses di Hong Kong itu mendapatkan surat keterangan dari imigrasi.
Mama Rayhan, oke Mas, Mbak Yuli wis sip, terima kasih Mama Rayhan, seneng saya, ya kan? Terima kasih Mbak Yuli, woi dipanggilnya Mbak Yuli ya. Besok aku yang datang sini manggil Miss Yuli, Mas Miss, apalagi madem-madem, tak gas. Tak seneng saya madem-madem. Akhirnya wis gatel dari gak dari bola ini, tapi tak jar-jarno, tapi ya sudah lah, nggak apa-apa. Heeh. Nyeluk pokoknya jeneng boleh, Mbak boleh. Lagian kan bojoku kadang-kadang ya lebih muda dari teman-teman. Dik Yuli juga boleh. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman. Visa yang teman-teman ibaratnya pernah ngutang, ya kan? Dan tidak membayar, tidak menyelesaikan tunggakannya. Ini juga rawan, sekali lagi saya bilang rawan. Kalau ataupun teman-teman ada yang menyampaikan, oh tenang kok, saya dapat, saya masih bisa turun. Syukuri, ya, alhamdulillah, syukuri Anda masih diselamatkan. Anda masih dikasih rezeki oleh Gusti Allah. Tapi kalau yang tidak turun itu artinya dengan hutang yang tidak terselesaikan itu kalian menutup rezeki kalian sendiri. Ini Hong Kong guys ya. Sekali lagi ini kalau yang hutang, hutang kepada lembaga-lembaga resmi. Tuh. Jadi bisa kemungkinan ya, kemungkinan ada faktor untuk tidak turun. Ya, sekali lagi apa yang saya sampaikan saya disclaimer dulu juga, yang saya sampaikan belum tentu benar. Tapi paling tidak sebagai tingkat atau bentuk kewaspadaan. Nanti saya ngomong begitu kita mengingatkan terus enek sing balas sampai komen, enggak Mas, aku enggak ngutang ya. Terus tak perlu dijawab seperti itu. Cukup di dalam hati saja. Mudah-mudahan saya tidak sampai terjerumus dengan acara hutang menghutang. Oke. Jadi kalau hutang ya make sure dan pastikan kalian membayar. Seperti itu. Oke, bisa bisa turun tidak karena tidak ngomong. Ya. Nah, yang berikutnya adalah tindakan kriminal. Nah, ini dia. Ini yang kadang-kadang masih banyak. Tindakan kriminal itu seperti apa dan bagaimana ABCD dan kalangan teman-teman. Nah, tindakan kriminal itu ya intinya ya sesuatu yang melanggar peraturan di Hong Kong. Contohnya banyak sekali. Jualan. Ya, ini yang banyak teman-teman ya. Contohnya jualan. Itu salah satu tindakan kriminal. Pencurian. Nah, pencurian ini kalau cuma dituduh dengan majikan, kemudian kalian laporan ke polisi dan tidak ada tindak lanjutnya polisi untuk mengkasuskan kalian dan dibawa ke courts, courts itu pengadilan, artinya nggak usah khawatir. Nah, itu hanya laporan ke polisi saja. Kalau sudah sampai ke courts, nah ini ada catatannya. Jadi di Hong Kong ini semua ada catatannya. Nah, itu yang kriminal. Apalagi yang pernah jualan terus ketangkep, masuk polisi, ada buktinya dan diproses. Nah, ini sekali lagi hati-hati ya teman-teman. Ya kan? Mbak Rosi Cici hadir tema malam ini masih. Visa, ketakutan visa tidak turun dan alasannya. Dan ini sudah bahasan yang kedua. Nanti saya keluarkan besok lagi dalam bentuk video kontennya karena saya rekam. Itu yang kedua, yaitu yang tadi utang, yang kedua ini utang, yang kedua ini adalah kriminal. Jadi tindakan kriminal. Nah, kriminal itu banyak sekali. Lah, apakah ngerokok itu termasuk kriminal? Ya, salah satunya melanggar. Merokok di tempat umum itu melanggar. Nah, tapi kategorinya kriminal, berat, tinggi, dan enggak, itu saya tidak tahu. Kalau mencuri, ketahuan, dan kalian dilaporkan ke polisi, ya ibaratnya di Waihong atau di 7-Eleven, nah ini termasuk catatan kriminal. Hati-hati ya teman-teman. Tuh terus jualan, ya kan itu tindakan kriminal. Ya, yang terjadi kadang-kadang kita itu tidak ngerti kalau kitanya itu dikriminalkan. Nah, contohnya kalau dikriminalkan itu apa? Dituduh mencuri. Nah, dituduh mencuri ini kalau kalian misalnya yang kalian jaga adalah nenek, bobo, dan yang sudah tua.
tenang selama kalian memang tidak mencuri. Tapi kalau kalian mencuri, punya gosong. Kalau kalian mencuri beneran, nah ini hati-hati. Sekali lagi hati. Mbak Safarani, malam Mas Andro, 2 bulan Mbak aku renew visa hari ini turun. Alhamdulillah. Mbak Sautil, selamat malam mau bagus sak Hongkong Mas tak rungokne karo budal turu Singapura. Terima kasih Mbak Sautil. Mantap. Nah, itu kalau kriminal. Saya pernah memproses. Nah, sekali lagi ini pengalaman juga. Saya pernah memproses seseorang yang dulu pernah jualan gamis. 10 tahun kasusnya. Kalau dihitung sekarang dia mungkin kalau sudah 1 tahun ya 11 tahun yang lalu. Dan dia tidak cerita ke saya. Kalau dia pernah jualan gamis, ditangkap oleh polisi, kemudian ditebus dengan majikannya keluar. Itu pun sebelum bisa diturunkan, agennya dikirimin surat bahwa terjadi apa anak ini. Nah, temanku Teto lolos, tapi kok visa tidak bisa turun. Kenapa ya? Wah, Mbak Sunarti ini Taiwan. Saya belum ahli di Taiwan, Mbak. Saya belajarnya baru di Hong Kong. Kalau ke Taiwan, monggo ke channel sebelah, Mbak. Channel sebelah saya sesuai dengan kapasitas saya, mohon dimaafkan ya. Sekali lagi itu ya, itu Mbak Sunarti Narti ya. Jadi kalau di Hong Kong kalau sudah tindakan kriminal, nah kebetulan agennya juga tadi dilanjut, dia bisa menjawab pertanyaan dan Mbaknya ngaku. Nah dari situlah saya mendapatkan pengalaman bahwa kadang-kadang orang itu tidak pernah mau jujur di awal, itu resiko. Jadi di dunia ini kita selalu berusaha menganggap baik kepada orang, tapi belum tentu. Ya, orang itu kalau dia jujur, ajur, dan kita nggak mau proses. Kadang-kadang mereka melakukan ketidakjujuran. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kan kita. Tapi sekali lagi berhati-hati. Makanya kenapa kadang-kadang eh, banyak asumsi, banyak pendapat. Ada agen yang baik, ada agen yang baik. Agen-agen yang tidak baik ini bisa jadi bermula dari satu orang yang tidak jujur. Akhirnya kita semuanya dianggap tidak jujur. Ya, jadi seperti itu. Nggak salah juga, ya kan? Namanya juga manusia. Kalau sudah terlukai satu kali, dia pasti akan lebih resisten. Dia akan lebih tahan dan ada sesuatu yang mau masuk, mereka akan saring. Padahal hari ini A, B, C, D. Belum tentu orang A itu sama dengan orang C. Belum tentu A itu sama dengan orang B. Tetapi karena kita sudah dilukai oleh orang A, maka B-nya lebih hati-hati, C-nya lebih hati-hati, D-nya lebih hati-hati. Itu sifat yang manusiawi. Ya, Ibu paspornya kerja di Hongkong kudu ekstra hati-hati demi nyawa sendiri apalagi sangkutan utang piutang ya. Wis, makanya kita bahas masalah itu sebelum terjadi. Ya, kita cerita walaupun kalian sudah merasa blenek, ya kan, sekali lagi apa wes suwi ceritanya. Tapi ya karena tidak ada pertanyaan dari kalian, maka saya akan harus mengeluarkan materi pembahasan apa yang ada di benak saya. Oke, itu tadi kriminal di Hong Kong. Ya, sekali lagi kriminal di Hong Kong. Kalau juga sudah jelas-jelas overstay, paper. Nah, ini. Aku finish kontrak di bulan 10 tapi baru minggu kemarin baru renew. Kontrak apakah kira-kira bisanya dapat cepat turun? Insya Allah berdoa Mbak, moga-moga turun cepat. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau kriminal ini banyak sekali, ya kan? Jualan. Sekali lagi yang mungkin marak adalah jualan. Terus yang kedua, ada yang juga banyak bertanya, paper dan OS, apakah bisa proses lagi ke Hong Kong dan semuanya? Sekali lagi saya tidak pernah menjamin bahwa kalau sudah pernah OS dan sudah pernah paper dan kecolongan dan seandainya tidak jujur, saya nggak tahu. Tapi kalau dari awal dia sudah cerita OS dan paper, saya sudah sangat memastikan, mohon dimaafkan saya tidak bisa membantu Anda. Ya, OS dan paper, ya itu saya tidak berani. Ya, jadi itu.
Kejahatan berikutnya adalah apalagi ini narkoba. Wow, kemarin juga sudah ada yang tertangkap jualan es teh. Cerita sama saya nangis-nangis karena majikannya baik, kemudian keenakan dia jualan es teh. Kemudian tertangkap, diteleponkan majikan, untungnya sama majikan masih digaji 1 bulan. Hari itu juga dipulangkan dan dibelikan tiket. Dan mbaknya ingin minta dibantu proses. Ampun, ya. Kami menyarankan silahkan saja ke Singapura ataupun Taiwan. Begitu cerita. Ini ada pertanyaan dari Facebook. Mas, kalau status udah paper apa bisa balik Indo dengan status warga Indo? Bisa. Kalau pulang ke Indonesia, bisa. Saya pastikan bisa. Tapi kalau untuk balik lagi ke Hongkong, nah itu saya yang nggak bisa jawab. Kalaupun saya dimintain tolong, saya langsung mohon maaf. Begitu ceritanya ya. Itu kalau kriminal. Kriminal ini banyak sekali ya teman-teman. Tadi utang. Nah, kemarin juga ada pengalaman visa tidak turun. Karena apa? Jadi mbaknya ini cerita. Ya, sekali lagi boleh dianggap, boleh dijadikan pembelajaran, tapi jangan pernah merasa takut. Ya, tapi dengan pemahaman kalian tahu, itu minimalnya rasa takut kalian itu sudah terjawab. Atau kalau ada yang mendapatkan kesusahan atau mendapatkan masalah yang sama, kalian boleh jelaskan. Ya. Namanya gedok tular, itu aku senang. Namanya pahala berjamaah. OS atau paper di Hongkong kan dideportasi dari negara Hongkong, mau visa turis pun nggak boleh masuk Hongkong. Saya tidak mau jawab itu karena belum tahu pengalaman yang pernah paper sudah balik lagi ke Hongkong atau belum. Saya belum pernah. Tapi pernah ada yang bertanya sama saya, silahkan dicoba. Kalau nggak bisa, dan kalau bisa saya dengan senang hati terima kasih diinfokan. Oh ternyata tidak bisa mas. Tapi sampai detik ini saya belum mendapatkan info siapapun yang sudah OS atau paper apakah pernah kembali ke Hong Kong dan dia jujur ternyata bisa atau ditolak, saya belum pernah. Tuh, tapi intinya waspada dan hati-hati. Nah, seperti itu. Kalau kriminal berikutnya lagi yang kita bahas tadi adalah paper, OS, nyuri, ngerokok, ya kan, jualan, utang. Nah, ini kalau kriminal, apalagi kriminal berikutnya. Oh ya, visa tidak turun. Tadi saya sambung ceritanya, visa tidak turun itu ada mbak-mbak yang sudah punya rekod 2 kontrak 4 tahun. Di situ meninggal banyak. Ya, kemudian eh, setelah meninggal dia cari majikan baru. Ya, setelah cari majikan baru, ternyata dia merasakan 2 bulan, 3 bulan majikannya tidak cocok. Ya, ini jelas ini. Ini sebuah pengalaman. Nah, setelah jelas mbaknya kemudian ngebreak. Nah, ngebreak alasannya pulang ke Indonesia menjaga dan merawat anaknya. Go back to home, take care the children. Ini hati-hati dalam bikin alasan break. Ya, bikin alasan break hati-hati. Sekali lagi, hati-hati alasan break. Mbaknya pernah alasan break, kemudian proses sebelum dia pulang, dia proses ke agent baru, masuk akhirnya dia pulang ke Indonesia, ditunggu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ditunggu 2 bulan, bisanya nggak turun-turun. Tak suruh nunggu aja 3 bulan, 4 bulan. Nggak turun-turun. Dia bertanya, kenapa ya Mas Andrew? Nah, kemudian dia tak tanya, ada surat pas breaknya itu ada nggak surat pemutusan? Sampai ingin ada dikirim ke saya. Jawabannya adalah itu tadi. Pulang ke Indonesia, take care the children. Nah, ketika kalian membuat alasan take care the children, kemudian kalian proses lagi ke Hong Kong, artinya kalian sudah berani membohongi imigrasi. Itu namanya nggak konsisten. Nah, visanya tidak turun. Saya juga bertanya-tanya ya. Pada saat dia nelpon saya berpikir kenapa tak golek, tak korek-korek semuanya A B C D bla 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 bla
Setelah saya mendengarkan konten saya yang kedua kali, barulah saya ngeh dan mengambil sebuah kesimpulan. Ternyata untuk break kontrak, hati-hati alasannya. Ya, karena tidak ingin dicap sama majikan atau tidak ada ingin rekod buruk menulis majikan nggak cocok, not suitable dengan employee. Itu kan ketidakcocokan dengan majikan. Mereka sangat takut. Ini benar-benar alasan teman-teman kalau ngebreak itu kadang-kadang harus diperhatikan. Jangan sekenanya dan asal. Tolong kalian pikirkan baik-baik alasannya itu. Kadang ada yang bilang pingin pulang Indonesia. Udah pulang Indonesia 2 bulan, ternyata kalian cari majikan baru. Nah, hati-hati. Ini justru hal-hal yang sepele seperti ini. Gitu. Yang harus kita perhatikan teman-teman. Sebelum hal itu terjadi, pikirkan kalian baik-baik. Apa yang harus akan kalian atur strateginya. Makanya break kontrak itu ada strateginya. Beda lagi kalau interminate. Dan kalian harus tahu setiap break ataupun interminate, apapun itu ceritanya, kalian harus tetap pegang surat release letter. Release letter itu pemutusan kontrak. Kalian harus pegang. Kalau perlu aslinya, kalau nggak bisa ya kopinya. Jangan cuma nerima uangnya saja. Tapi surat itu penting, apalagi ada tanda tangan majikan. Itu malah dianjurkan dan disarankan kalian pegang. Nah ini kadang-kadang yang sempat plus. Makanya saya akan bahas. Nggak menarik teman-teman. Konten saya menurut kalian nggak menarik. Nggak ada gibahan, nggak ada ngelok-ngelok. No, jadi tidak. Rekomendasi alasan yang masuk akal supaya dapat majikan baru seperti not suitable. Yang sederhana. Tidak cocok dengan majikan ini. Itu boleh. Not suitable. Sederhana. Karena imigrasi masih akan memberikan pertimbangan. Kalian dan majikan itu manusia dengan manusia kan bisa tidak cocok. Itu boleh. Ya. Jadi itu kan dari dalam diri kalian. Nggak suka. Jadi jangan bilang yang negatif. Not suitable. Not suitable itu artinya ya sudah tidak cocok. Udah umum aja. Itu alasan yang umum. Jadi seperti itu ya. Tidak turun visa. Nah, tidak turun visa. Masalah tidak turun visa itu banyak sekali ya. Kalau kita jadi domestic helper ke majikan. Rekontrak juga itu lebih berhati-hati supaya ke depannya kita tidak kena bahaya. Terus kalau ada yang teman-teman bilang, wah ya itu bejo-bejang ini ABCD. Ya silahkan. Kalau saya, sekali lagi ya saya sampaikan kepada teman-teman. Saya tidak percaya yang namanya keberuntungan. Saya tidak percaya. Tapi ketika tiba-tiba, ya kan, apa jalan yang saya tempuh kok enak, kok lancar. Tapi ketika tiba-tiba, ibaratnya nih, tiba-tiba ban kita kempes, gak punya duit, gak ada tambal ban. Orang datang terus bantu kita, itu bukan keberuntungan. Tapi akumulasi kebaikan kalian lah yang bisa membuat kalian itu bisa beruntung. Jadi bukan tidak ada proses keberuntungan. Udah usaha mas, udah kerja mati-matian tapi ya wis bangkrut gak beruntung. Terlalu sederhana untuk menjawab tidak. Ya. Bagi saya sekali lagi keberuntungan itu hadir di saat kalian banyak menanamkan kebaikan yang tidak pernah kalian ingat-ingat. Dan Gusti Allah mengembalikannya dengan cara-cara itu tadi. Akhirnya kadang-kadang kita menganggap keberuntungan. Kalau saya tanya keberuntungan, ya saya tanya ke kalian semuanya ya. Kalian beli Lohab Joy 1000 kali. Ada yang meledos nggak? Sampai dapat 1 juta, 2 juta. Yang ada kan kadang-kadang siapa yang menang gitu. Wah orang itu beruntung. Nah, oke, ini ada yang bertanya di YouTube. Gara-gara dulu data dituakan tidak bisa balik Taiwan lagi. Kalaupun mengikuti sidang kadang belum tentu lolos. Akhirnya kesasar di Hongkong pasar. Nggak apa-apa. Boleh. Ya memang begitu. Bukan kesasar. Itu namanya cari.
Intinya kebaikan yang penuh keikhlasan yo Mas. Ya nek sampean percaya enggak? Kalau aku sangat percaya. Ya. Makanya setiap hari saya mencoba mendengarkan masalah kalian itu biar nanti saya itu di belakangnya itu ditulungi. Bukan berarti ikhlas. Sekali lagi ikhlas. Ikhlas yang paling akeh, yang paling dalam kan ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ikhlas lillahi ta'ala itu sing piye? Wah, itu dhuwur sekali. Aku gak wani bahas itu. Tapi intinya ya, aku hanya ngarepin balesan itu kok Gusti Allah. Balesan. Kan enek semua. Balisane gak kok sapa-sapa aku boleh balasan saka Gusti Allah. Ya wis, kalau sampean percaya monggo. Nah, aku percaya 1000%. Kebaikanku akan balik dan bahkan keburukanku juga akan balik. Ya kan balik saiki ben lusa kan yo enggak ngerti. Kalau aku melakukan hal yang salah pasti akan dibales. Tapi dibalesnya itu apakah dibuka secara lebar karo Gusti Allah atau ya cukup kita sendiri yang bisa merasakan balasannya itu. Nah, seperti itu. Itu dhuwur ilmune Mbak nek arep ngaji rune. Gak teko ilmuku, aku cek arek wingi sore. Oke. Nah, kayak gitu bisa, ya kan? Bisa yang tidak turun. Jadi kali tadi adalah utang, langgar hukum, kemudian paper, OS, kemudian alasan break, kemudian alasan break kontrak atau surat terminate kontrak, ya, itu yang menyebabkan visa-visa yang tidak turun. Kalau kalian yakin tidak melakukan hal-hal yang sifatnya kriminal, nah ini ada lagi pemalsuan data. Nah ini kadang-kadang yang kalian juga bingung. Ini yang tadi yang memang kapan-kapan bahas keuangan libur tiap minggu, tapi tetap bisa nabung. Wah, wis terlalu banyak Mbak literasi tentang keuangan. Saya bukan ahlinya. Kalian bisa nabung sendiri. Ada yang bahas-bahas di kumpulan-kumpulan. Tapi kalau sampai diskusi ngobrol sama aku ya ayo. Karena nabung itu diri sendiri, disiplin. Aku nggak nggak berani membahas tentang apa ya manajemen. Ilmuku cik gak teko, tapi intinya kalau kita belajar tentang sebuah investasi ya ayo. Jadi masalah nabung, ya wis. Aku sih gak pandai nabung, tapi selama aku bekerja 7 tahun di perusahaan Jepang sebelum aku menikah, aku sudah bisa beli tanah 3 tempat. Wah, sombong sekali. Ya, ya kan? Tapi semuanya kejual. Gara-gara kelakuanku single gedes. Tinggal satu asetku cuma itu. Aku finish tanggal 1 September proses renew kemarin. Semoga lancar. Amin. Lancar Mbak Sulim. Oke, jadi tuh ya, yang berikutnya tadi apa ya? Bisa tidak turun karena kriminal, karena alasan berkontrak, karena rok, melanggar aturan, ngutang, banyak sekali bisa. Terus apalagi tadi? Bisa tidak turun apa? Selamat malam Mbak Cahaya Cinta. Waduh, ini gitu. Nek disambi baca komen, baca blank, nggak apa-apa, mohon dimaafkan. Jadi yang terakhir tadi, oh data ganda. Ini juga banyak pertanyaan. Data ganda apakah bisa turun dan tidak? Ya sekali lagi, kalau di pengalaman beberapa teman-teman yang cerita ke saya, data ganda, dan sudah diputuskan sidang, dan sudah selesai kasusnya, ada yang turun. Ada yang turun, ada yang tidak. Nah ini yang masih absurd. Ya, data ganda. Tapi jangan pernah khawatir. Sekali lagi, jangan pernah khawatir. Kalau kalian yakin dengan rezeki kalian, proses saja. Tapi lakukan dengan jujur. Ya kalau nggak bisa ya sudah. Kalian masih butuh duit, geser Taiwan dan Singapura. Monggo, siap. Jadi itu beda data. Oh ya, tadi kriminal jual ATM. Jadi kasus kriminal. Yang paling banyak kasus kriminal sama piutang. Yang banyak memang nggak keluar itu utang sama kasus kriminal. Yang alasan ya, kalau misalnya kita mau memproses visa kita. Data ganda masih ada kemungkinan. Ya kan? Kriminal, nyuri, nah itu kan. Tuh.
OS paper nggak bisa saya pastikan, yang jelas saya nggak bisa tahu. Itu adalah beberapa proses-proses yang menyebabkan visa Anda tidak turun. Jadi kalau teman-teman tidak melakukan itu semuanya, jangan pernah khawatir. Jangan pernah bingung. Jangan pernah takut. Ya, sekali lagi jangan pernah bingung. Jangan pernah takut. Konten pen sangat bermanfaat, Mas, biar jauh lebih hati-hati dalam mau melakukan tindakan yang merugikan sendiri. Lah ya, jadi gini loh, konten konten saya, aku cerita ke teman-teman, konten saya itu kadang-kadang, ya kan, kalau di luar yang lain itu membahas kejadian yang sudah terjadi. Itu kalau kalian tahu cirinya. Kalau di kontenku, sebelum itu terjadi, ayo kita bahas dulu. Nah itu bedanya, makanya nggak seksi. Nggak seksi, nggak viral, nggak melambung. Ya kan? Sekarang buat apa? Kita sudah terjadi. Bukan buat apa? Boleh kita belajar, tapi itu sudah terjadi. Dan makanya supaya itu tidak terjadi ke kalian, makanya ayo disiapkan. Ayo kita hati-hati, ayo kita waspada, ayo kita belajar supaya itu tidak terjadi di dalam diri kita. Biarlah yang kena kasus itu yang nggak nonton-nonton konten saya. Kadang pun yang nonton konten saya pun itu juga bisa terkena. Tapi ya sudah, saya nggak berpikir yang nonton konten saya terbebas dari masalah atau kasus, enggak. Tapi kalau kalian perhatikan yang telepon dari konten saya itu, saya sudah sangat-sangat mempersiapkan hal-hal yang akan terjadi. Itu. Jadi memprediksi, merencanakan, mengatur strategi supaya nanti ketika kita mau memutuskan sesuatu, itu plan A, B, C, D-nya itu terjadi. Ini yang menjadi pembeda di konten saya. Gitu teman-teman. Aku nggak peduli. Yang nonton cuma 10-12. Maaf, Mas Andro, saya mau tanya. Kalau saya mau ngurus cerai lewat pengacara tapi data saya beda, kira-kira ada masalah tidak kalau minta stempel ke KJRI? Silahkan, Mbak. Silahkan. Karena sampai bertanyanya, tidak ada masalah nggak dengan KJRI? Yang jawab KJRI, bukan saya. Ya, karena tujuannya ke KJRI. Apakah nanti KJRI mempermasalahkan atau tidak? Itu saya yang kurang tahu. Tapi kalau sampean datang ke rumah saya, sampean ngobrol dengan saya, tak bahas. Jadi perbedaan data antara di Hong Kong dan di Indonesia, menurut saya KJRI akan tetap memaklumi. Tetap akan memaklumi. Tapi ketika surat cerainya sampean nanti gunakan di Hong Kong, menikah dengan orang, misalnya ini, misalnya, dan datanya nggak sama, itu persoalan. Makanya sekarang motifnya ngurus cerai untuk apa? Kalau hanya cuma cerai aja di Indonesia, ya sudah. Tidak untuk menikah lagi di Hong Kong, ya sudah. Itu tidak ada persoalan. Tapi kalau sampean, ya kan, untuk agar nanti buat landasan surat di Hong Kong, nah itu harus dipertimbangkan. Nah, saya nggak tahu karena pertanyaan sampean itu menurut saya tidak bisa hanya dijelaskan sepotong. Saya orangnya begitu, Mbak. Jadi kalau orang bertanya ke saya, itu bisakah, bisa tidak, itu bisa tidak, boleh tidak, benar atau salah. Saya tidak bisa menjawab. Yang yang akan menjawab adalah logika kalian sendiri, logika teman-teman sendiri. Malam Mas Sandro, semoga selalu nitip salam buat Mbak Yuli ya, ya sudah di kamar. Mbak Karnila Mila hadir, maaf ketinggalan. Enggak perlu minta maaf Mbak, sampai enggak salah. Besok lagi bisa ditonton dari awal, enggak ada masalah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Uh, Pertanyaan dari Mbak Nurul Manis, kalau kurang lengkap silakan di komen lagi ke bawah. Sugeng Dalu Mas Andro monggo hadir. Terima kasih Mbak Sulami Aris, terima kasih. Ya. Jadi itu ya, persoalan visa-visa yang tidak turun atas apa saja. Ini yang teman-teman harus benar-benar perhatikan. Jadi saya senang juga kalau teman-teman itu nonton konten saya, kemudian ada yang bertanya, mencoba menjelaskan. Kalau dijelaskannya ngeyel dan angel, cukup berhenti,
nggak usah diperpanjang. Nah, jadi kalau kata sekali lagi ya ulama besar itu bahwa kita berbicara dengan 1.000 orang pandai itu hanya dengan isyarat saja mereka bisa mengerti. Tapi dengan hanya 1 orang bodoh aja kalian menjelaskan sampai mencret, dia akan belum tentu bisa memahami. Jadi itulah makanya kenapa perdebatan, perselisihan, pergegeran, ya dunia yang ramai ini. Ya karena banyaknya orang-orang yang sangat tidak memahami. Sehingga dijelaskan bagaimanapun dan seperti apapun, itu tidak bisa, tidak terima. Aku finish bulan 10 tanggal 7, kira-kira keluar berapa Mas? Mbak Sulami Aris, saya kembali lagi ceritakan bahwa saya bukan imigrasi untuk menjawab. Ya, tanggal berapa keluarnya bisa. Spesifik loh sampean. Kok sampai mencret? Ya, begitu. Ya, eh, kira-kira keluarnya tanggal berapa? Itu imigrasi yang menentukan, Mbak. Intinya kalau sampean sudah finish bulan 10, sampean prosesnya bulan 9 bisa. Bulan 8 akhir juga boleh. Silakan proses renew. Wis, monggo. Kalau sudah renew, nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Nah, begitulah ya teman-teman ceritanya untuk visa. Nah, sekarang silakan yang mau bertanya-tanya tentang visa. Saya akan mencoba kita berdiskusi. Sekali lagi bahwa visa, ya sekali lagi visa. Visa itu hak murni, hak prerogatif dari imigrasi. Dan kalau ada yang menyangkut visa, biasanya para backpacker itu punya slogan, punya idiom. Idiom itu punya kata-kata mutiara, ya kan? Kalau sudah urusan visa, hanya imigrasi dan Gusti Allah yang tahu. Wah, Sugeng Dalu Mas Andro, and tim Mbak Yuli. Jadi jarang nongol on cam. Mbak Andrea Raknyatina. Ya, bojoku lagi gandrungi reel. Jadi dia belajar ngeril. Karena memang bojoku itu tidak hobi ngomong kayak saya ya teman-teman. Asli nih. Bojoku lebih cenderung diam. Jadi hanya seperlunya aja yang ngomong. Cukup. Beda sama saya. Ya. Kalau kemarin nggak tahu dia sering love live ya aku nggak ngerti. Mungkin dia lagi ada masanya ya malas. Tapi dia lagi real. Tonton aja di Facebooknya dia. Kalau bikin reel, ya dia lagi gandrung reel. Reel tuh dipotong-potong tuh digaya. Sekarang berteman dengan teman yang baiknya tulus dan yang baiknya ada maunya sulit membedakan. Karena kita sendiri nggak bisa baca hati pikiran dan orang. Pokoknya hati-hati dengan hal yang merugikan diri sendiri di negara kita bekerja. Ya, makasih Mas Andro penjelasannya. Sehat selalu kapan-kapan tak telepon Mas Andro langsung saja. Oke, tapi tak kontenin ya kalau nelpon saya. Oke, ya sudah tak omongin. Oke, kita bahas Mbak Sulim Kevinti. Pernyataan sampai bukan pertanyaan, pernyataan. Bagaimana cara membedakan teman yang baik tulus dan yang ada maunya? Sekarang anggap aja, semua manusia nggak ada yang tulus. Semua manusia pasti ada maunya. Tapi, nah sekali lagi, anggap aja semua manusia itu pasti ada maunya. Lah yang harus kita tahu maunya ke arah mana. Maunya apa. Nah itu yang harus kita logikakan. Karena manusia ini sudah diciptakan, sudah sangat sesempurnanya bentuk sama Gusti Allah. Sudah diberikan akal, pikiran. Maka kita harus wajib menggunakan akal, pikiran kita secara maksimal dan semampu kita. Ya, ya anggap semua manusia di dunia ini tidak baik. Ya, sehingga tetapi kapasitas dan prosentase ketidakbaikan orang itu harus kita kasih batasan 10%, maksimal 20%. Ya kan? Jadi
biar kita lebih banyak husnudon. Husnudonnya 80%, suuzonnya 20%. Begitu. Pak Sulim Kevin T. Jadi sekali lagi, saya selalu saya menyisakan 10-20% untuk nanti kalau orang ini kayak gini gimana? Nanti orang kayak gini gimana? Nanti orang itu kayak gitu. Saya selalu menyisakan itu. Terima kasih Mas Anto jawabannya. Enggak, itu mengomentari pernyataan. Jadi saya berteman dengan siapapun. Kalau ada teman-teman yang bilang, aku bertemannya milih-milih, enggak apa-apa. Karena memang kita belum punya keahlian untuk membaca karakter, belum punya keahlian atau enggak mau terlalu banyak pikiran. Akhirnya temanku dikit aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau saya berteman dengan siapa saja. Karena ketika saya berteman, saya akan mendengarkan dia berbicara. Ya, ketika saya belajar dan mendengarkan, mengamati dia berbicara, pengalaman saya sambil membaca pikiran. Itu kalau saya. Jadi saya tidak membatasi berteman dengan siapapun kalian. Kadang kalau teman yang ada butuhnya pasti nyari aku, Mas. Contoh kecil nyilih duit Mbak Carmila. Nah, cek, sampean cek nyilih duit. Sampean coba tonton konten. Kira-kira wong butuh kabeh apa ora? Dan apakah saya akan bilang, "Alah nek butuh boleh aku." Tidak. Tapi saya justru senang kada orang mencari saya. Artinya saya dipercaya. Artinya saya bisa membantu. Terlepas sekali lagi. Mereka mau memanfaatkan saya boleh. Karena hidup itu memang isinya memanfaatkan dan dimanfaatkan. Tinggal dimanfaatkannya untuk hal apa? Kalau dimanfaatkan, saya ini ibaratnya kalian telepon semuanya, dimanfaatkan cara mikirnya, otaknya untuk membantu persoalan kalian. Itu kan yang bagus. Tapi kalau dimanfaatkan, duit deh, paspor, KTP nih, kira-kira mumet nggak dasi sampean? Begitu ya teman-teman. Jadi itu sekali lagi kalau memang kita nggak mau mikir kenceng, males mikir untuk cari amannya ya sudah. Kalian boleh pilih-pilih teman. Tapi kalau saya nggak milih. Siapapun tak temenin. Ya, setan, hantu, demit, ya. Kalau mau berteman dengan saya, tak temenin. Paribasannya itu begitu, ya. Dan jangan juga merasa merasa bahwa aku kayak sing goleki, saya yang goleki. Saya yang goleki kalian. Dengan saya hadir live ini kan saya ingin hadir di antara kalian. Ya, seperti itu ya. Kalau ada yang bilang bahwa ayo kue live golek pendukung, golek cuan dan sembarang kalir, bebas, monggo. Ya, ya, itu hak sampean pribadi semua menilai saya. Saya tidak menjadi masalah. Tapi kalau ada yang bilang aku nggak enak sing goleki, aku nggak enak sing merhatekno, berarti sampean nggak tahu nonton kontenku gitu aja. Bahwa saya setiap konten kalau sampai menyalakan artinya saya manggil-manggil sampai wih 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 aku live gitu ceritanya ya. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi teman-teman semuanya. Kalau tidak ada yang ditanyakan dan tidak ada yang ingin didiskusikan, oke cukup itu tadi beberapa cerita dan alasan kenapa bisa-bisa banyak yang tidak turun. Ketakutan-ketakutan bisa tidak turun. Alasan-alasan apa saja yang menjadikan atau membuat bisa kita tidak turun. Makanya dengan alasan-alasan itu, dengan kita bahas di sini, harapannya kalian bisa mengerti dan memahami, ya, sehingga bisa menerapkan di dalam kehidupan kalian masing-masing. Oke, teman-teman semuanya, itu saja dari saya malam hari ini. Tetap semangat, sehat selalu buat kalian, jaga kesehatan, cuaca yang sangat panas. Kalau bisa minumnya airnya tawar aja, jangan terlalu dingin. Karena takutnya ketika kalian minum dingin, tenggorokan lagi panas-panasnya, kalian kena radang. Ya. Kalau panas-panas kayak gini ini biasanya penyakit yang datang adalah radang.
radang tenggorokan. Karena biasanya kita sangat susah untuk tidak makan gorengan dan untuk tidak minum air dingin. Itu pun terjadi dari saya. Oke, Mbak Eva Tresel, Mas Sandro, good night. Sehat selalu buat kalian semuanya, tetap semangat. Dan mohon maaf bila ada telepon-telepon, WhatsApp di nomor saya yang belum terangkat. Tapi mudah-mudahan nanti ketika ada waktu, ada kelonggaran, saya pasti akan mencoba menjawabnya. Sehat selalu, tetap semangat. Atas kehadirannya, selalu jaga kesehatan, jaga kewarasan. Stay tune my YouTube channel and see you.